Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita awali dengan doa. Semoga dengan berdoa kita diberi kemudahan untuk menuntut ilmu, diberi ilmu, diberi kefahaman oleh Allah, dan ilmunya barokah. Amin. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi ya. Terima kasih. Semoga doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, sebelum kita mulai, ini masuk semuanya ya. Sehat semuanya. Di pagi hari ini kita pelajari bab 2, yaitu iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Tuh. Jadi Allah menciptakan dunia ini itu ada yang gaib dan ada yang tidak. Yang tidak gaib seperti kita manusia, seperti dunia alam semesta ini. Yang gaib itu artinya yang tidak bisa dilihat oleh panca indera mata. Panca indera ini ya. Panca indera ini tidak bisa dilihat oleh mata kita biasa. Ya, contoh malaikat itu. Ya, sebelumnya untuk bab 1 kemarin yaitu mengenai Asmaul Husna. Tuh, kita preview sebentar atau mengingat-ingat kembali pelajaran yang bab 1 kemarin, yaitu mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan asma artinya nama-nama, al-husna yang baik, yaitu nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna kemarin ada berapa? 99. Tapi yang kita pelajari 10 itu. Nah, itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang suci. Itu adalah nama-nama yang kita mengenalnya dari itu, dari nama-nama Allah itu, dari Asmaul Husna itu. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah itu tidak kita membayangkan bentuknya bagaimana, tapi mengenali nama-nama baiknya Allah, yaitu Asmaul Husna itu. Jadi kita lebih beriman, lebih dekat dengan Allah. Kemarin itu bab 1. Nah, sekarang bab 2, iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Nah, malaikat itu banyak ya, ada jutaan, tapi
kita pelajari adalah itu malaikat ada 10 itu ya, malaikat Jibril ya, terus malaikat Mikail, malaikat Israfil ya ta? Malaikat Raqib Atid, malaikat Munkar Nakir, malaikat Malik. Nah, itu malaikat Ridwan yang terakhir. Nah, ini malaikat-malaikat ini 10 ini mempunyai tugasnya masing-masing, seperti malaikat Jibril menerima wahyu, kemudian menyampaikan wahyu kepada para nabi, para rasul. Ini malaikat Jibril atau Ruhul Kudus, sebutannya beliau. Terus malaikat Mikail ini membagikan rezeki ya pada semua makhluk. Kemudian malaikat Israfil ini meniupkan sangkakala. Ketika dunia ini mau hancur atau kiamat kubro, itu malaikat Israfil itu meniup sangkakalanya itu, terus akhirnya alam semesta ini hancur tak berbentuk. Jadi semua yang ada di dalamnya semuanya ikut hancur. Terus malaikat Israel ini malaikat untuk yang tugasnya mencabutnya nyawa di antara. Terus malaikat Raqib Atid yang mencatat amal baik dan amal jelek. Kemudian malaikat Munkar Nakir yang menanyai alam kubur. Jadi ketika manusia mati, manusia meninggal, kemudian dimandikan, disolati, kemudian dikubur. Nah, pas orang-orang keluar dari makam, dari lokasi kuburan, itu malaikat Munkar Nakir datang. Jadi mayat tadi itu sendirian. Jadi orang mati itu terus tidak selesai mati itu tidak. Itu malah awal dari kehidupan. Jadi hidup yang selama-lamanya, hidup yang sebenarnya itu ketika kita sudah meninggal. Sebetulnya kita tidak meninggal, kita ini hidup terus. Jadi manusia kita ini itu orang kalau dikatakan mati itu sebetulnya tidak mati, dia pindah. Jadi jasadnya ini ditinggal, terus ruhnya ini masih hidup, pindah neng kuburan. Nah, berarti dia neng kuburan. Orang yang di dalam kubur itu dia pindah rumahnya di dalam kubur. Kalau baik berarti nanti rumahnya yang di kuburan itu seperti hotel atau istirahat. Tapi kalau mayatnya jelek, sholatnya bolong-bolong ya, dengan orang tua berani, cara kasar dengan temennya juga, dengan gurunya dan seterusnya, akhirnya dia di dalam kuburan sendirian ya toh. Terus rumah tempat tinggal yang memang sempit itu kalau orang baik kan nanti membesar jadi hotel. Tapi kalau mayat yang jelek itu nanti malah menyempit, terus menghimpit orang tadi. Terus di dalamnya itu dikasih binatang buas, ada ular, ada yang berbisa-bisa itu kalajengking dan sebagainya. Walah, sampai kiamat. Dan setiap hari, setiap detik digigit terus. Kalau orang baik tidur, kalau mayat yang jelek menangis terus, jerit terus. Nah, ini keadaan orang ketika di dalam kubur. Nah, itu nanti sebelum dia disiksa itu ditanyai dulu Munkar Nakir. Jadi Munkar Nakir ini menanyai sholatnya bagaimana. Man Rabbuk pertama, siapa Tuhannya, bisa menjawab. Siapa nabimu, bisa menjawab. Sholatnya bagaimana, bisa menjawab seterusnya. Dan nanti terus disuruh tidur, tidur istirahat. Terus kalau yang sebaliknya, yang mayat yang jelek itu tidak bisa menjawab, langsung disiksa, pukul. Terus langsung disiksa selamanya, disiksa sampai ini kuburan sampai kiamat. Itu mengerikan, padahal sendirian.
sendirian di dalam kubur. Kemudian malaikat Malik, nah ini yang menjaga neraka. Wah, malaikat Malik ini tidak pernah tersenyum, tidak pernah, mukanya itu menyeramkan. Ini malaikat Malik. Terus bentuknya itu tidak punya belas kasihan. Jadi menjaga malaikat Malik, menjaga neraka ini bahasanya itu apa? Pokoknya mengerikan pokoknya malaikat Malik. Terus malaikat Ridwan, nah sebaliknya malaikat Ridwan itu senyum terus ya, karena penduduk surga. Jadi pada penduduk itu senyum terus, bentuknya sopan. Ini malaikat Ridwan. Nah ini 10 malaikat ya, dan tugas-tugasnya. Kemudian sifat-sifat malaikat. Malaikat itu rendah hati, itu sifatnya malaikat. Rendah hati ya, tidak sombong ya, terus selalu mematuhi perintah Allah. Itu malaikat. Jadi malaikat disuruh sholat terus, malaikat. Kemudian malaikat tidak pernah lepas dari bersujud. Jadi beliau ini sujud terus, tunduk kepada Allah, terus selalu mensucikan Allah, subhanallah, tasbih, mensucikan Allah, subhanallah. Terus malaikatnya berasal dari cahaya. Terus malaikat tidak berjenis kelamin, malaikat tidak makan, tidak minum. Itu malaikat tidak makan, tidak minum, tapi masih hidup. Terus malaikat senantiasa mohon ampun bagi orang-orang yang benar. Pada ahli surga ini ada